Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua siswa kelas 6 MUAS, hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika ya. Ini memang cukup banyak materinya ya, materi volume bangun ruang gitu ya. Nah, yang belum ini adalah yang selama ini kita bahas kan volume dan luas permukaan, volume dan luas permukaan. Ya. Baik, seperti yang tampak pada gambar, ini adalah di sebelah yang oranye, yang warna oranye ini adalah limas segi banyak gitu ya. Kita membayangkan kalau semakin banyak limasnya, semakin banyak segi dari limas tersebut, maka lama-lama nanti akan terbentuk menjadi sebuah kerucut. Nah, gitu ya. Itu yang gambar hijau, itu adalah kerucut. Nah, nanti kita akan cari volumenya seperti apa. Jadi ini yang mirip bentuknya ini adalah limas dan kerucut sama-sama memiliki titik puncak gitu ya kan. Sama-sama titik puncak, bedanya adalah ini titik puncak, bedanya terdapat pada alasnya. Kalau di sini ya bersegi-segi, kalau di sini ya berbentuk lingkaran gitu ya. Kalau ini mungkin kelihatannya oval gitu ya, tapi sesungguhnya berbentuk lingkaran kan, ini ada hanya sebuah gambar gitu ya. Kita lanjut. Nah, langsung saja ke rumus. Volume kerucut. Ya. Karena mirip kan? Mirip dengan limas kemarin kalau masih ingat. Sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, gitu ya. Jadi ini juga sama. Sepertiga luas alas, luasnya, alasnya kan berupa lingkaran, jadi ya V kali R kuadrat. Ya, luas lingkaran, ya kan? Karena alasnya berupa lingkaran, jadi ini lalu dikali T. Ini sama aja. Sama dengan limas gitu ya. Ini gampang aja sebenarnya, limas sama kerucut langsung aja sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alas kali tinggi gitu aja. Ini ya, bisa paham. Langsung saja masuk ke pertanyaan. Tentukan volume kerucut berikut. Ya. Ustazah tidak kasih luas selimut ya. Kalau ini dia berupa luas selimut. Kalau luas permukaan. Karena jarang juga muncul pertanyaan tersebut di UN gitu ya. Jadi sudah bahas volumenya aja. Seperti terlihat ini ada di halaman berapa ya? Ya, kalau tentang kerucut volumenya itu ada di halaman mulai 125 ya, mulai halaman 125. Soal ini ada di halaman 126 bagian bawah. Ustazah tuliskan di situ karena ini soal buku kadang susah juga kita langsung plek begitu gitu ya, langsung ngikuti gitu ya. Seperti yang kemarin tidak dijelaskan. Banyak kadang soalnya tidak jelas gitu ya. Jadi di sini Ustazah lebih memberikan keterangan, lebih memberikan lagi keterangan yang lebih lengkap kepada soalnya. Nah, di situ terlihat kalau di buku cuma ada R dan T gitu aja. Tentukan volume kerucut berikut. Lah gimana mau carinya kalau enggak jelas ukurannya gitu ya. Jadi ukurannya R-nya itu 7, T-nya tinggi. Jadi ini R-nya berarti kan dari sini ke sini ya. Itu 7 dan tingginya itu dari sini ke sini yaitu T. Itu adalah 12 cm gitu ya. Maka diminta berapakah volumenya ya. Ya, volume aja yang kita cari ya. Sudah langsung masukkan aja di rumus yang tadi ini. Sepertiga langsung masuk kan. Lalu V-nya. Nah, lihat R-nya. Tadi R-nya berapa? 7 kan? Ya sudah berarti pakai 22/7 V-nya. R-nya kasih masuk 7 kali 7. T-nya berapa? 12. Sudah langsung jadi. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia. Ya, diketahui kerucut dengan R7 seperti yang saya sampaikan tadi. R7, T-nya 12. Langsung masuk ke rumus. Ini rumusnya, tulis dulu rumusnya ya. Ini diketahuinya ya, jangan lupa diketahui lalu kemudian masukkan tulis dulu rumusnya lalu masukkan semua angka-angkanya ke dalam rumus ini tadi ya. Jadi V-nya ini kita pakai 22/7. R-nya ini ya, R-nya 7, kita pisahkannya aja, R kuadratnya pisahkan seperti biasa yang Ustazah ajarkan. Jadi 7 kali 7 baru T-nya itu adalah 12 ya kan, tinggal dihitung
Mungkin di sini kalau kalian perhatikan ya, ini ada 7 bisa habis lah, oke. 7 bisa habis gitu kan. Nah ini 3 nih. Ini kan enggak bisa 7 bagi 3. Nah ini jangan maksa ya, kemarin juga gitu. Enggak bisa 7 bagi 3. Bisa apa? Enggak bisa 9 bagi 2. Ya sudah jangan 9, cari angka lainnya yang bisa dibagi gitu ya. Nah kalau misalnya 7 tidak bisa, coba lihat 12. 12 bisa kan dibagi 3, gitu ya. Jadi orang kalau membuat soal juga sebenarnya itu insya Allah bisa gitu ya. Maksudnya pembuat soal itu juga sudah mempertimbangkan, oh ini bisa dibagi, oh ini tidak bisa dibagi gitu ya. Supaya kalian bisa mengerjakannya. Oke, kita ulang lagi. Ini 7 bagi 7 kan habis 1. Kemudian ini 12 bagi 3 sama dengan 4, ya kan? Nah, sudah langsung 22 kali 7 kali 4. Nah, itu saja. Hasilnya adalah 616. Kalau tanya lagi bagaimana cara, ya terlalu lah juga, tinggal kali aja ya. Tinggal kali saja. Itu. Jadi volume kerucut adalah 616. Sudah gampang kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk apa ini? Bentuk bola ya, bentuk bola. Masa sih anak Ikhwan tidak tahu ini bentuk apa ya? Kelereng bisa, bola basket, bola tendang, bola sepak ya. Itu bukan bola bulu tangkis ya. Ya ini adalah bentuk bola dan itu juga dalam matematika dicari volumenya, bisa dicari volumenya. Rumusnya ya, bola itu halaman 127. Volumenya begitu. Nah ini sudah, langsung hafal aja sudah. Nah, ada kelihatan ya. Susah nulis kalau begitu. Ya, volume bola adalah 4/3 kali V kali R pangkat 3. Ingat ya, biasanya kalau kita pakai R pangkat 2, maka kalau bola R pangkat 3. Dan dia tidak pakai tinggi, ya, tidak ada tingginya. Ya, bolanya tidak ada tinggi itu. Dia itu cuma diameter aja gitu ya. Jadi begitu gampang sekali diingatnya 4/3. Kalau yang lainnya seperti biasa ya, 1/3 kali luas alas kali tinggi, maka kalau bola 4/3. Ingat ya, 4/3 kali V kali R. V-nya sama 3,14 atau 22/7 tergantung R-nya gitu ya. Kita lihat misalnya ini langsung ada soal. Soalnya soal cerita tidak pakai gambar, langsung aja hitunglah volume bola dengan jari-jari 21. Nah, sudah langsung masukkan ke rumus. Tulis dulu rumusnya, jangan lupa. Rumusnya adalah 4/3 V kali R pangkat 3. Jangan ini ya, jangan terbalik nih. Kadang ada juga yang terbalik ketika UN 3/4 ya. Jadi ini pastikan kalau volume itu penyebutnya 3 ya. Penyebutnya 3. Oke, kita masukkan R-nya tadi 21 ya kan? R-nya 21. Kalau R 21, maka V-nya kan bisa dibagi 7 tuh. 21 bisa bagi 7 kan? Maka kita pakai P yang 22/7. Lalu R-nya masukkan 21. Kan langsung R tadi itu. 20, pisahkan. 21 kali 21 kali 21. Karena pangkat 3. Nah, sudah. 7 tidak bisa bagi 3. Yang bagi dulu. Kok 7 bagi 3? Salah. Nah, terus bagaimana cara mengerjakannya? Ya, satu-satu. Yang mana bisa dibagi 3? 21 bisa kan dibagi 3 juga. Ya sudah, 21 bagi 3 sama dengan 7. Ya kan? 7 ini bisa juga dibagi oleh 21 kan? 21 bagi 7 sama dengan 3. Jadi yang sisa adalah 4 kali 22 kali 7 kali 3 kali 21. Maksudnya tuh ketika ininya sudah tidak ada ya, kalau pernya itu sudah tidak ada, pembagi tidak ada, tinggal kali-kali aja, insya Allah gampang gitu. Jadi target kita sebenarnya bagaimana pembaginya itu, penyebutnya itu bisa tidak ada lagi. Jadi ketika menghitung gampang, itu maksudnya ya. Kita ulang, yang 3 ini bisa dibagi oleh 21, hasilnya 7. 21, yang 7 ini bisa juga dibagi oleh 21 ya. 21 bagi 7 hasilnya 3. Nah, kan ini sudah habis ya, tinggal yang di atasnya. Tinggal yang di atas aja yang dihitung. Tinggal dikali aja semuanya. Jadi 4 kali 22 kali 7 kali 3 kali 21.
Ini tinggal bagaimana kalian bermujahadah untuk mengalikannya. Maka insya Allah hasilnya adalah ini ya. 38.808 cm kubik. Ya, gitu. Ini tinggal kali-kali aja ya. Oke, jadi sudah ya. Kita lanjut ya, tadi terjeda. Yang sudah kita pelajari adalah untuk menghitung volume dan luas permukaannya adalah prisma, tabung, lalu ada limas, kerucut, dan bola, gitu ya. Nah, untuk prisma ini sebenarnya itu ada berbagai macam lagi, gitu ya. Seperti yang Ustazah pernah jelaskan di awal itu, bahwa prisma itu ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, dan segi 4 dan seterusnya. Nah, untuk prisma segi 4 ini juga macam-macam gitu ya. Untuk prisma segi 4 punya nama tersendiri gitu ya. Enggak cuma prisma segi 4 gitu ya. Prisma segi 4 yang sisinya sama semuanya, rusuk-rusuknya sama, itu biasa disebut sebagai kubus. Sementara kalau misalnya prisma segi 4 yang berpasang-pasangan yang sama gitu ya, ada yang sama, ada yang beda, maka itu biasa kita sebut sebagai persegi panjang gitu ya. Kok persegi panjang, balok gitu ya, balok. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini juga contoh soal ini yang akan Ustazah jelaskan ya. Jadi kita nanti akan menghitung volume dan luas permukaan dari bangun ruang yang digabung. Nah, perhatikan ini, misalnya ini ada lemari, ini 2 gitu kan. Nah, ini volumenya dua-duanya mau dihitung berapa dan berapa luas permukaan kedua-duanya. Nah, gitu ya. Jadi intinya kalau gabungan itu adalah ya ditambah, namanya gabungan kan, jadi ditambah. Jadi pisahkan satu, cari dulu apa rumusnya dari bangun tersebut, lalu cari lagi dari bangun yang satunya, rumusnya bagaimana, dapat semua baru dijumlahkan. Jadi itu prinsipnya gitu ya, namanya volume gabungan. Entah itu volume atau luas permukaan sama saja gitu ya. Prinsipnya begitu, menggabungkan semua volumenya dan luas permukaannya. Baik, kita lihat contoh di halaman 133 ya. Ya, ini ada pertanyaan. Perhatikan gambar bangun ruang gabungan berikut ya. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri. Lah, enggak kelihatan deh. Ya. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri ini berbentuk karena sama nih ya, 10 berarti ini adalah kubus ya. Ini adalah kubus ya. Lalu yang di sampingnya ini ya jelas saja ini namanya balok. Nah, harus tahu dulu gitu ya rumus-rumus dari kedua bangun tersebut. Pertanyaannya ini di bawah. Tentukan volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Jadi semuanya dihitung. Nah, yang harus kita tahu adalah volumenya apa dulu? Volume kubus bagaimana, lalu volume balok juga bagaimana gitu ya kan. Kita lihat pembahasannya. Ya, di sini supaya lebih enak gitu ya dalam menghitungnya, maka kita bayangkan aja itu terpisah gitu ya. Terpisah, tadi sudah kita pisah juga kan sebenarnya. Ya, jadi ini ada, kita dulu ya, kasih lebar dulu. Nah, biar lebih jelas. Ya, kita fokus satu ini loh. Ya. Untuk yang ini dulu ya, kubus. Kita hitung dulu volume kubusnya, lalu nanti hitung volume baloknya. Volume kubus, bagaimana cara menghitung volume kubus? Apa rumusnya? Volume kubus sama dengan R ya kali R atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Ya. Ya, kita lanjut tadi ya. Jadi volume balok ya, saya besarkan dulu. Ya, volume balok itu harus tahu dulu kan ya. Volume balok sama dengan apa? R kali R kali R. R itu bukan jari-jari ya, tapi rusuk ya.
Rusuknya itu rusuk sebagai, kalau di balok itu sebagai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, gitu ya. R-nya kan sama, ya sudah langsung aja 10 kali 10 kali 10 gitu kan. Berapa? 1000. Ya kan gampang. Lalu untuk volume balok sama dengan, jangan sampai lupa, P kali L kali T. Ya, kali T, sini aja. Gitu ya. P-nya panjangnya. Panjang dari sini berapa? Oh, kita lihat dulu soalnya. Di soal itu ada ya. Soal itu ada panjangnya. Tahu panjangnya itu. Mana dia? Ya, ini dia. Nah, sini ada panjangnya. Tadi situ tidak kelihatan ya. Nah, sini panjangnya adalah, nih kita lihat nih. Panjangnya ini, ya ini panjangnya ya. Panjangnya 28. Panjangnya 28. Lebarnya, loh ini tidak ada lebarnya Ustaz. Ini tidak ada juga. Nah, kan lihat ini sama. Ini kan sama. Ini sama. Kita ke bawah. Ini sama. Ini kan sama dengan ini. Nah, ketemu sudah. Jadi, lebarnya adalah 10. Dia ngikuti kubus kan, dia sama dengan kubus kan lebarnya. Jadi lebarnya di sini adalah sebenarnya 10. Nah, gitu ya. Lalu kemudian, oh salah. Ini 28, ini maksudnya dari sini ke sini. Salah Ustazah. Ini dia, ini. Panjangnya tadi, panjangnya. Panjangnya ini ya 18 ya. Panjangnya 18, ini 28 dari sini. Dari mana dapat 18? Ini kan 28. Kalau semuanya 28 dikurang 10, maka sisanya di sini adalah 18 gitu ya. Nah, panjang 18, lebar 10, tingginya 36. Langsung kita pakai rumusnya. Volume balok sama dengan P kali L kali T. Masukkan. Panjangnya berapa tadi? 18 kali lebarnya 10 kali tingginya 36. Sudah dapat gitu. Kita lihat pengerjaan yang di buku ya. Silakan dilihat ya. Nah, gitu ya. Lebih lebar lagi. Ya, ini dia. Untuk kubusnya, jadi ini volume langsung, volume bangun ruang gabungannya, nah, langsung ya. Kan tadi kalau kubusnya ini kan, ada juga biasa pakai S ya, sisi kali sisi kali sisi, sama aja. 10 pangkat 3 atau 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Tuh dia tadi kan. Terus yang P kali L kali T, nah gitu kan, baloknya 18 kali 10 kali 36, ini hasilnya 6480. Nah, ditambahkan volume gabungannya adalah 1000 tambah 6480, hasilnya adalah 7480 cm kubik. Jadi itu volume gabungannya ya, volume gabungannya. Karena ada juga tuh yang suka salah gitu ya. Ketika dia menyelesaikan satu, dia sudah rasanya sudah setengah mati mengerjakan ini. Sudah mengerjakan satu, sudah dapat gitu kan, sudah dapat satu, sudah dapat ini, selesai. Tidak ditambah, sama salah juga ya. Atau misalnya sudah ada satu aja, lupa lagi kalau harus ini juga dicari gitu ya. Dia cuma nyari volume kubusnya saja, sudah selesai. Ya salah, belum selesai gitu ya. Kadang ada begitu, yang banyak Ustazah jumpai begitu. Lupa kalau apa sih yang mau dicari ini, bukan cuma volume kubusnya loh ya. Volume sebelahnya juga mau dicari. Sudah itu digabungkan lagi. Kadang juga yaitu seperti yang tadi Ustazah bilang, sudah dicari masing-masing, ini juga sudah dicari, sudah selesai, tidak ditambahnya. Ya sudah, salah lagi akhirnya nyari jawabannya kok tidak ketemu-ketemu karena belum dijumlahkan. Jadi jangan lupa jumlahkan itu ya untuk volume gabungannya gitu ya. Lalu kita masuk ke luas permukaannya. Nah, luas permukaannya perhatikan ya. Itu ada di halaman 136, 135. Nah, cuma di sini ada ya namanya buku, sekali lagi bisa saja salah. Jadi ternyata ya kita lihat ya masing-masing untuk ukuran-ukurannya. Jadi yang namanya luas permukaan itu adalah luas yang hanya, sebentar ya. Saya kasih besar dulu. Ya.
luas yang permukaan itu yang permukaannya saja, ini permukaannya ini gitu ya. Sini permukaannya yang depan. Lalu samping kanan, langsung atas, bawah, semuanya dari sini, bawah. Lalu belakang ya, belakang yang sana, belakang balok, samping balok. Nah, samping balok tuh sampai sini aja. Nah, ini enggak, nih. Jadi area ini kan dia berhimpitan ya kan? Ini. Nah, itu dia berhimpit. Jadi itu tidak dihitung. Itu tidak dihitung sebagai luas karena berhimpit gitu ya. Jadi nanti sampai sini aja tuh panjangnya ya. Panjangnya sampai sini. Nah, ini nanti ada persegi panjang tersendiri di sini. Nah, begitu juga dengan yang sebelahnya kubus, luas permukaan yang atas, belakang, kiri, bawah, depan. Nah, samping kanan enggak dipakai. Enggak dihitung karena berhimpit gitu ya. Jadi itu yang kita pakai. Nah, di sini di buku dipermudah supaya mudah diberikan nama semuanya. Ya, itu coba lihat, perhatikan A, E, B, C dan seterusnya gitu ya. Sebelumnya lagi, nah di sini ada, karena nanti akan kita cari ini, kita satu-satu dulu deh. Untuk yang kubus dulu lah, untuk kubus, luas permukaan kubus dulu. Luas permukaan kubus ini kan 5 aja nanti ini sisinya, ya kan? Depan, atas, bawah, kiri, belakang. 5, ya kan? 5 saja. Sisinya, luasnya, cara-caranya luasnya karena berupa persegi, kan sama panjangnya, sama rusuknya semua, sama panjangnya gitu ya. Maka langsung aja dikali 5 gitu ya. Berapa hasilnya satu aja kita cari, lalu dikali 5 karena kan sama semuanya. Nah, jadi untuk kubus itu 5 kali, karena sama kan 10 kali 10, ya kan? Kan 10 kali 10 sama juga ini, 10 kali 10 juga, ada 5 gitu, makanya dikali 5. 5 kali ini berapa? 100. 5 kali 100 sama dengan 500. Oke, sudah dapat nih. Untuk yang kubus itu adalah 500. Nah, sudah gitu ya. Sekarang untuk cari yang ini, luas permukaannya. Kita hitung satu-satu dulu. Untuk yang depan kan sama dengan yang belakang. Nah, oke. Depan belakang ya. Depan belakang tuh sama. Kita lihat ukurannya bagaimana, persegi panjang kan, persegi panjang. Lebarnya dan ini ceritanya panjangnya, tingginya itu berubah menjadi panjang. Karena dia kan lebih panjang. Panjangnya berapa? 36. 36 kali lebarnya, ini kan 18. Ini kali 18. Nanti kalau sudah dihitung ini, kalikan 2. Ya, kalau sudah dapat hasilnya dikali 2. Karena kan ada yang sama, yang itu yang di depan dan yang di belakang gitu ya. Atau EBLK, nah itu ya. EBLK itu sama dengan F, C, M, dan N, ya kan? Sisi belakangnya. Sisi depan dan sisi belakang sama ya. Jadi dia pakai huruf-huruf itu nanti di bawah. Nanti Ustazah jelaskan. Itu 2 kali. Lalu kemudian yang bawah. E, B, C, F kan sama dengan K, L, M, N, ya kan? Jadi kita hitung dulu satu-satu aja kita hitung. Nanti karena sama 2, nanti kita kalikan 2. Berarti panjangnya 18, lebarnya 10. Ini kan 10 sama dengan yang ini kan? Ya. Jadi nanti 18 kali 10 kan P kali L. Ini berapa hasilnya nanti dikali 2 ya, untuk atas dan bawah. Nah, nanti baru kita cari. Nah, nih depan belakang sudah, atas bawah sudah, samping kiri kanan. Nah, samping kiri kanan ini beda ya. Kanannya itu full. Ini full. Ini aja kita cari satu-satu. Ini sebagai lebar, ini sebagai panjang. Panjangnya 36 kali lebarnya ini 10 kan, kali 10. Ya, sudah. Nanti ini cari sendiri, 36 kali 10, 360 itu kan. Nah, lalu ditambah lagi. Nah, nanti semua itu ditambah-tambah ya. Ini, nah sampai sini saja. Ya, sampai sini saja. Panjang ini saja. Nah, pertanyaannya, dari sini ke sini itu berapa? Karena kan yang ditahu itu cuma panjang dari sini ke sini sama panjang dari sini ke sini gitu ya. Dari sini ke sini. Nah, semuanya bisa kita ketahui dari
panjang keseluruhan ini dikurangi panjang ini, maka sisanya ini. Nah, gitu. Panjang keseluruhannya berapa? 36. Dikurangi yang ini adalah 10. 36 kurang 10 sama dengan 26. Nah, di situ ada kesalahan dari buku itu. Ini ya, kalau di buku ditulisnya 20. Ustazah tuliskan 26. Nggak mungkin dong 36 kurang 10, masa 20 gitu ya. Bukan 30 ininya, 36 ya. Jadi situ ada kesalahan. Jadi di sini jadi panjangnya sudah dapat 26, lebarnya ini adalah 10 ya kan. Jadi 26 kali 10. Nah, semua tadi itu yang tadi ini kan sudah cari sendiri ya. 5 kali 100 ya kalau nggak salah tadi. 10 kali 10 100. Ini sudah dapat tadi 500 sendiri untuk khusus kubus yang sebelah sini. Yang ini tadi kita tambahkan masing-masing. 2 depan, 2 yang depan belakang, 2 juga atas bawah, lalu ditambah persegi panjang kanan, lalu ditambah persegi panjang kiri yang setengahnya saja gitu. Dijumlahkan semua gitu ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Ini kalau hasilnya ya. Ini kalau masalah hasil. Nah, langsung saja sini. Ya, ini dia. Jadi, ini hasilnya. Yang 5 kali 5 kali 10 kali 10 itu kan kubus tadi ya. Ini sudah dapat 500. Lalu ya, lanjut lagi. Sebelum ke bawah mungkin di sini ya. Sini ada dijelaskan juga di buku itu. Ya. 5 persegi. Nah, ini 5 persegi yang tampak dari luar, yang luasnya sama. Itu adalah yang tadi persegi itu yang akhirnya jadi kubus itu ya. 5 aja kita pakai. Lalu kemudian ini ada 2 persegi panjang yang sama. Ini 2 persegi panjang yang sama. Itu kalau tidak salah atas bawah ya. Atas bawah kalau Ustazah lupa sudah yang tadi. Pokoknya yang sama tadi kan atas bawah dan yang depan belakang. Nah, itu depan belakang. Nah, yang ini yang kanan dan ini yang kiri. Yang kiri tadi sudah setengahnya saja gitu. Nah, ini semua nanti akan dijumlahkan ya. Kita lihat. Ya. Nah, inilah yang nanti akan dijumlahkan semuanya gitu ya. Ini yang 5 kali 10 kali 10, ini adalah yang kubus tadi, hasilnya 500. Ini yang 2, depan belakang. 18 kali 10 itu 180 kali 2, hasilnya 360. Lalu atas bawah. Saya kayaknya salah. Ini yang atas bawah, ini yang depan belakang. Nah, ya. Ini depan belakang. 18 kali 36 kali 2 kali. Ini hasilnya 1296. Lalu ini yang di samping kanan tadi ya kan. 10 kali 36 sama 360. Lalu ini hilang. Tambah lagi ini kan lihat ya, ini ditambah semua. Terakhir yang setengahnya tadi itu 10 kali 26. Kalau itu di buku ditulis 20, salah ya. Yang betul ada 26. 10 kali 26 sama dengan 260. Nah, setelah ini ditambah semua 500 tambah ini 500 tambah 360 tambah 1000 tambah 3 dan seterusnya ditambah-tambah hasilnya ini ya 2776. Kalau di buku tuh 2716. Kita tambah 60 tadi kan kurang dia. Nah, sudah selesai. Jadi luas permukaan bangun ruang tersebut adalah 2776. Jadi prinsipnya begitu, menambahkan kalau volume yang ditanyakan, tambahkan, cari volumenya masing-masing, baru tambahkan. Kalau luas permukaan yang ditanyakan, gabungan, tambahkan semua luas permukaan yang tampak di luar. Yang berhimpitan tidak usah dihitung. Nah, gitu ya, ditambahkan semua luas-luasnya. Nah, ini harus tahu rumus luas dulu. Nah, rumus luas itu ada di kelas 5. Ustazah tidak jelaskan lagi di sini ya. Kubus tadi sudah, kubus bagaimana. Nanti kalau ketemu segitiga, ya segitiga bagaimana gitu ya. Persegi panjang bagaimana. Nah, yang kalau kelas 6 ini sudah membahas tentang bangun ruangnya. Ya, demikian dari Ustazah. Nanti Ustazah kasih tugas. Insya Allah gampang, ada di halaman 136 ya dan 137. 2 soal aja lah. Nanti Ustazah lihat bisa tidak mengerjakan seperti itu ya. Kemarin sudah ada yang tanya-tanya gitu ya, ada yang salah. Ya bagus juga bertanya karena ternyata memang masih ada yang salah gitu ya. Misalnya masalah angka 4 diambil dari mana, dipikir dari angka tinggi. Ternyata padahal itu adalah banyaknya seginya itu 4 gitu ya. Jadi ya sebaiknya memang
bertanya. Kalau ragu gitu ya. Kalau ragu lebih baik bertanya. Ya baik, demikian dari Ustazah, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.